Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Mari hari ini kita mengenal pribadi Roh Kudus lebih dekat lagi. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat penting. Manifestasi dan pekerjaan Roh Kudus itu adalah yang sedang dikerjakan Allah hari-hari ini di muka bumi ini. Salah satu daripada simbol daripada Roh Kudus sesuai dengan fungsinya adalah air. Karena air itu sangat menyegarkan. Bahkan 2/3 daripada tubuh kita itu terdiri dari cairan. Saya punya satu pengalaman ketika saya berlari atau jogging. Hari-hari ini saya lagi punya hobi untuk jogging dan berlari. Ya cita-citanya sih pengennya 8 km. Nah satu kali pengalaman saya ketika saya sudah berlari 6 km, sisa 2 kilo kan. Aduh rasanya itu aus sekali. Karena banyak keringat yang keluar. Dan saya cuma berpikir saya berhenti atau saya menyerah. Pada waktu itu saya ingin menyerah. Tapi saya ingat saya punya satu botol air. Dan saya berhenti sejenak dan saya minum air itu. Kemudian saya segar lagi. Dan ketika segar lagi ya saya mulai berlari lagi. Nah, pesan Tuhan untuk kita hari ini adalah beristirahatlah dan bukan menyerah. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita sedang beristirahat dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara pernah mengalami kehausan di dalam hidup saudara. Mengalami kelelahan di dalam hidup saudara. Kelelahan di dalam jiwa, di dalam emosi kita. Dan jika dalam hidup ini, saudara sedang lelah, beristirahatlah dan bukan menyerah. Kata beristirahat di sini adalah banyak menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dituliskan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan menasihatkan kita untuk berhenti sejenak. Sejenak, menanti-nantikan Tuhan itu berhenti sejenak. Bukan berhenti selamanya gitu loh. Dan saya ingin mengajak saudara untuk mengerti bahwa ada tanda orang-orang yang kelelahan. Sama seperti kita mengalami kelelahan fisik, kita kepingin berhenti, bahkan beberapa dari kita mungkin ketika lelah, secara fisik, itu otot-otot kita sakit, badan sakit, kita perlu berhenti. Nah, saya ingin saudara mengerti tentang kelelahan dan kelesuan dalam hidup. Mungkin setiap hari kita harus melakukan rutinitas aktivitas. Sebagai suami, sebagai bapak, sebagai mungkin pengusaha atau profesional, bahkan juga sebagai pelayan Tuhan. Kita setiap hari saudara mungkin melakukan itu dan itu cukup menjenuhkan. Atau mungkin sebagai ibu rumah tangga, profesional, bahkan juga sebagai pelajar, mahasiswa, pelayan Tuhan. Ada saat di mana kita seperti orang yang berlari terus melakukan kegiatan ini secara rutin. Lama-lama akan mengalami kebosanan. Tahukah saudara, kalau kita sudah mengalami kebosanan, kalau kita tidak pernah lagi bangkit, sama seperti ketika seorang mengalami kehausan, tidak pernah lagi minum, mengisi dengan air yang ada, lama-lama kita akan mengalami kelesuan, stagnasi, kelelahan secara emosi, kelelahan secara jiwa itu lebih berbahaya daripada kelelahan secara fisik. Maka mari kita lihat tanda daripada kelelahan atau kelesuan dalam hidup. Biasanya mengalami stagnasi, berhenti atau mandek dalam kehidupan rohani, tidak lagi bertumbuh. Karakter lama yang tidak baik tidak lagi berubah, buah roh tidak dihasilkan. Mengalami stagnasi dalam kesehatan, keuangan, bahkan di dalam pelayanan yang ada. Tidak bergairah akan hal-hal rohani. Lebih suka untuk sesuatu yang tidak membangun kehidupan rohani. Dan tanda yang kelesuan yang lain adalah kembali kepada perbuatan atau sifat
yang lama dan yang berdosa. Padahal sebenarnya udah berubah. Perhatikan, jika tidak pernah diisi kembali, maka yang terjadi adalah kehidupan yang lama, perbuatan yang lama yang berdosa itu kembali lagi dalam hidup ini. Saya ingin saudara melihat salah satu ilustrasi yang ada, dan saya harap ini akan membuat saudara mengerti tentang kehadiran Roh Kudus di dalam bentuk air. Nah, ini seumpama hidup kita, gelas yang kosong. Tapi ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara membuka hidup saudara, bahkan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti ini, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh. Oh, saudara melimpah sukacita saudara. Ingat waktu pertama kali saudara dibaptis Roh Kudus, pasti saudara senang banget. Saudara akan bergembira, bersukacita. Melakukan kegiatan, aktivitas dengan kegairahan. Tapi jangan lupa, sama seperti dalam perjalanan hidup kita, seringkali gelas ini pun yang berisi air akan kosong. Ketika saudara berlari, melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai hamba Tuhan atau siapapun. Itu seperti dalam perjalanan, saudara berhenti dan saudara minum. Lakukan kembali waktu ketika saudara lagi sedang ada masalah yang berat, saudara berhenti, saudara seperti air ini, saudara minum lagi, saudara lelah lagi, minum. Ketika saudara melakukan aktivitas yang lain, saudara minum lagi. Saudara pelayanan, kelelahan, saudara perlu kekuatan baru, saudara minum lagi. Tetapi jika gelas ini tidak pernah diisi, lama-lama airnya habis. Dan ini yang saya katakan seringkali terjadi kekosongan. Orang lain diberkati dengan hidup saudara, tapi saudara sendiri merasa kosong. Aktivitas tidak menentukan kehidupan rohani saudara. Aktivitas yang banyak, aktivitas rohani. Tidak. Selama saudara tidak pernah mengisi kembali dengan pribadi Roh Kudus itu sebabnya akan mengalami kekeringan, kebosanan, kejenuhan, menjadi jemu, dan merasa rutinitas. Kalau melakukan itu ya cuma kewajiban saja, nggak ada kegairahan, nggak ada cinta, cuma karena kewajiban, kosong. Ketika kosong inilah yang terjadi stagnasi. Sehingga saya tidak heran menemukan anak-anak Tuhan kembali kepada dosa lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, menanti-nantikan Tuhan. Saya diingatkan menanti-nantikan Tuhan ini seperti 120 murid di loteng Yerusalem. Waktu Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kuasanya, maka apa yang mereka lakukan adalah mereka menanti-nantikan dengan setia selama 10 hari. Dan saya tahu itu waktu yang tidak mudah untuk kita menunggu 10 hari. Tapi saya percaya waktu mereka menantikan janji Tuhan itu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus itu, mereka nggak diam aja 10 hari. Mereka menyanyi, memuji Tuhan, membaca firman yang ada, berdoa, menyembah dengan segenap hati. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke atas ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun, menanti-nantikan Tuhan itu, kata bertekun itu setia sampai Tuhan berikan hal itu. Bagaimana dengan kita? Ketika hidup kita mulai kosong, airnya itu sudah mulai habis, cepat diisi. Sebab kalau diisi, seperti saya katakan tadi, akan mengalami stagnasi dalam hidup. Dan tidak sedikit kembali kepada perbuatan atau dosa yang lama. Yang harus kita lakukan adalah menanti-nantikan Tuhan dengan tekun, bertekun,
Bagaimana menantikan Tuhan ini? Mencari Dia dengan segenap hati seperti orang yang haus. Dan dengan cara bagaimana? Saudara membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Lalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan berpuasa. Jangan lupa berpuasa adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup ini, di dalam menanti-nantikan Tuhan. Berpuasa, saudara sedang mengosongkan dirimu dan menyatakan kepada Tuhan, cuma Engkau yang kuperlukan. Penuhi aku haus akan Engkau. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Dia pasti akan menyatakan dirinya. Lihat di sini, waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara sedang diisi kembali oleh sumber air itu. Diisi penuh. Dan kalau terus saudara dengan setia dan bertekun, saudara tidak saja penuh, saudara tidak cukup cuma penuh, saudara harus meluap, melimpah. Lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 14. Roh Kudus adalah sumber air yang menyegarkan dan memulihkan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jangan cuma penuh, tapi meluap, melimpah. Mata air itu bukan penuh, tapi terus dia memproduksi air tiap hari. Dan orang-orang banyak mengambil air dari mata air itu dan orang disegarkan kembali. Jadilah mata air yang airnya meluap, tetapi isi dengan Roh Kudus. Begini meluap seperti ini. Dipenuhi kalau saudara terus menanti-nantikan Dia, terus dengan setia. Air itu terus meluap, 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 meluap. Dan saudara tahu, ada banyak orang yang rindu, menunggu luapan air saudara, menunggu mata air Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Sebab air yang datang daripada Roh-Nya itu adalah air yang menyegarkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Tidakkah saudara melihat ada banyak orang di sekitarmu menanti-nantikan air Roh Kudus yang meluap dalam dirimu seperti mata air? Ada banyak. Saya katakan pada diri saya, tiap hari ada orang di sekitar kita yang menunggu kehadiran daripada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Air yang segar itu bisa meluap lewat perkataan kita yang menyegarkan, lewat perbuatan kita yang memulihkan orang lain. Ada banyak orang menunggu. Penuhi hidup saudara dengan Roh Kudus. Jangan lakukan aktivitas setiap hari tanpa engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara, buka hati saudara. Jangan cuma berbahasa roh dan saudara puas, tidak. Mungkin sekali kita dibaptis Roh Kudus, tapi untuk penuh dengan Roh-Nya setiap hari, saudara harus punya haus akan Dia dan dipenuhi, dan dipenuhi, dan dipenuhi. Dialah yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Kalau ada di antara saudara sedang dilelahkan oleh perjalanan hidupmu, mari periksa diri saudara. Mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang membosankan, berhenti dalam produksi, tidak lagi berproduksi. Mari berhenti sejenak dan berikan hatimu kepada Dia. Akui Dia dalam segala hidupmu, langkah hidupmu. Minta Dia untuk menyelidiki hatimu. Tuhan, aku tidak tahu di bagian mana aku lakukan kesalahan. Mungkin saudara tidak menyadari,
Tapi izinkan Roh Kudus untuk menyadarkan hal itu. Buka hati saudara dan katakan kepada dia, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Jadikan lagu ini sebagai doa. Begitupun jiwaku menunggumu. Miliki rasa haus akan dia. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari buka tangan saudara, haleluya. Hanya Engkau, terima kasih Roh Kudus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh bawa aku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari tinggal kepada sumber mata air itu. Dia akan memuaskan hidup saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Hari ini Bapa yang baik, manifestasikan Roh-Mu dalam bentuk air yang menyegarkan. Segarkan setiap jiwa. Segarkan setiap jiwa. Terima kasih. Bangkitkan jiwa yang letih lesu, mendapatkan kekuatan baru yang datang daripada-Mu. Dan Tuhan, saat kami menanti-nantikan Engkau pasti menyatakan pribadi-Mu. Kami membutuhkan Engkau. Dan biarlah ketika kami berjalan, kami tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Dan anak-anak-Mu akan terbang seperti Raja Wali mengatasi badai. Karena jiwa kami disegarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom. Shalom, saya Mira. Saya mau menceritakan bagaimana saya dibaptis dan saya menerima baptisan Roh Kudus. Tahun 1998, tahun dimana saya memberikan diri untuk dibaptis. Saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya. Tetapi di tahun itu saya sama sekali nggak mengerti apa artinya Roh Kudus. Saya nggak mengerti apa artinya firman Tuhan, pujian, penyembahan. Saya sama sekali nggak mengerti. Pengertian saya tentang kekristenan adalah datang ke gereja setiap hari Minggu. Jadi yang saya lakukan adalah saya datang ke gereja setiap hari Minggu untuk beribadah. Sampai di tahun 2004, di mana hari itu saya nggak mengerti ada apa. Waktu pujian dan penyembahan itu dinaikkan, saya menangis sedemikian rupa. Saya seperti menerima cinta Tuhan, menerima kasih Tuhan, dan Tuhan tuh menerima saya apa adanya. Saya menangis terus sampai firman Tuhan pun dibawakan seorang hamba Tuhan dan menceritakan tentang Abraham dan Ishak. Saya makin menangis. Jadi sepanjang firman Tuhan itu saya menangis. Lalu hamba Tuhan itu mengundang jemaat untuk maju ke depan dan untuk didoakan. Nah, saat itulah saya adalah salah satu orang yang ikut maju ke depan untuk berdoa. Lalu di saat itu juga saya merasakan lidah saya bergetar. Saya merasakan ada kata-kata keluar yang saya nggak mengerti apa. Belakangan saya baru mengerti itu adalah bahasa roh. Lalu saya terus menangis dan terus mengeluarkan kata-kata dengan bahasa yang baru. Dan
sejak saat itu saya pulang ke rumah, yang ada di hati saya adalah pengen baca Alkitab, pengen mengerti lebih lagi, pengen menggali Tuhan Yesus seperti apa, pengen tahu tentang kasih Tuhan, pengen tahu tentang janji-janji Tuhan. Dan satu-satunya cara adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kalau dulu cuman ada Alkitab yang buku, belum yang digital seperti sekarang. Jadi saya harus mencatatnya, bahkan untuk menghafalnya saya harus mencatatnya berulang-ulang. Jadi saya punya catatan panjang sekali, apapun firman Tuhan yang itu bentuknya janji, yang itu kayaknya rema buat saya, akan saya catat dan saya akan bacakan ulang-ulang. Dan saya kan seorang yang tidak bisa berdoa. Nah, jadi saya berdoa sambil memperkatakan firman, sambil membacakan firman apa yang saya tulis, apa yang menjadi janji Tuhan, saya bacain ulang, saya berdoa dan ditutup dengan dalam nama Yesus. Dan itu yang saya lakukan. Dan semakin berjalannya hari, saya juga merasakan kasih Tuhan begitu besar. Saya belajar tentang mengampuni, dan saya rindu untuk seisi keluarga saya, orang tua saya, saudara-saudara saya itu juga mengenal Tuhan, juga mendapat keselamatan dari Tuhan. Dan itu terus saya baca, terus saya perkatakan bahwa Tuhan, saya sanggup membuat satu keluarga, seisi rumah, bahkan kota pun diselamatkan. Saya perkatakan terus itu dan saya bawa dalam doa. Puji Tuhan, di tahun 2020 mama saya mengenal Tuhan dan memberi diri juga dibaptis. Dan papa saya di tahun 2022 di bulan Mei, papa saya juga memberi diri untuk dibaptis. Saya mengucap syukur sekali, dan saya tahu saya adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, orang yang ada di dalam Kristus telah meninggalkan manusianya yang lama. Jadi saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Tuhan sudah mengubahkan saya menjadi ciptaan yang baru. Tuhan juga sudah membuat kita jadi orang-orang kudusnya. Jadi buat setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang, biarlah memberi diri untuk dibaptis. Dan terus penuh akan firman Tuhan, penuh dengan baptisan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.